Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya, yang punya akses Allah, yang punya rizki Allah, yang punya kelapangan Allah, yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan, kan? Oke, saya sulit, saya telepon si fulan, saya miss call si fulan, nggak terangkat, walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia nggak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah, khairai yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah, ketenangan kita butuh, kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas, ya kan? Mau jalan ada kendaraan, di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat kan doa, kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudhu aja aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat, tapi nggak pakai hak di ujungnya ya. Ya, musolla ini, musolla ini, ya. Atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai H musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Anda bikin di sini musallah, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke. Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu, kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri, kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda, ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain, bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja, kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali, ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya
Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah, berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional, karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya nggak mau terbatas? Itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut ya Allah, ya Razak. Butuh ilmu, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, ya Allah, ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asmaul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahhab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridhai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadatsul malaikah, kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat.
Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini, tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip, kan? Oke, mencela dulu ada, sekarang ada nggak yang mencela? Ada, tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada, untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti 2 lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu, akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni
ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran, curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini, yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya, sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntut. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Hah? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih. Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan, gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.